Sudah, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, Shalom. Selamat pagi, Ibu. Shalom, Ibu. Iya, apa kabar adik anak-anak semua hari ini? Baik? Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Baik sekali. Iya, syukurlah keadaan kita baik-baik saja meskipun kita masih ada dalam suasana pandemik seperti ini, namun pembelajaran kita masih tetap berlangsung secara daring. Nah, untuk itu anak-anak harus tetap semangat untuk ada dalam pembelajaran kita di hari ini. Sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu meminta Erlin untuk membawakan kita dalam doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Iya, teman-teman dan Ibu, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Erlin sudah membawakan kita dalam doa. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Ya, Erlin Serlau. Hadir, Ibu. Kristo. Hadir, Ibu, hadir. Ya, baik. Karena kehadiran kalian semua hadir, maka pembelajaran kita boleh kita laksanakan hari ini. Untuk itu sebelumnya Ibu akan men-share PPT materinya. Iya, apakah PPT sudah terlihat pada layar masing-masing? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu, sudah. Iya. Pada layar anak-anak masing-masing di situ terlihat ada 2 gambar. Nah, coba anak-anak sampaikan kepada Ibu gambar 1 itu merupakan gambar apa? Gambar 1 itu merupakan gambar jeruk, Ibu. Iya, benar sekali Kristo. Pada gambar 1 ini merupakan gambar jeruk. Nah, pasti kalian pernah memakan buah jeruk ya? Karena, Ibu. Iya. Nah, ketika kalian memakan buah jeruk yang rasanya masam, dan di dalam buah jeruk itu sendiri mengandung asam sitrat yang dapat mempengaruhi kadar pH darah di dalam tubuh kita. Bukannya asam itu berbahaya bagi tubuh kita, tetapi tidak perlu anak-anak khawatir, karena di dalam tubuh kita terdapat larutan yang dapat mempertahankan kadar pH di dalam tubuh kita, walaupun terdapat asam yang masuk melalui buah jeruk yang tadi kita konsumsi ataupun setiap makanan yang kita konsumsi. Nah, selanjutnya pada gambar 2 ini merupakan gambar apa, anak-anak? Gambar obat milanta, Ibu. Iya, benar sekali, Kristo. Pada gambar kedua ini merupakan gambar obat MA, yaitu obat mamilanta. Nah, ketika anak-anak merasa sakit MA atau asam lambung anak-anak naik, maka anak-anak bisa mengkonsumsi obat MA ini. Nah, ketika anak-anak mengkonsumsi obat MA ini, pasti rasa sakit MA yang anak-anak rasakan itu dapat sembuh dengan segera. Mengapa demikian? Karena obat MA ini mengandung basa. Jadi ketika anak-anak mengkonsumsi obat MA yang mengandung basa ini dapat menurunkan asam lambung. Nah, dari kedua gambar yang Ibu jelaskan ini, apakah dari anak-anak bisa menyimpulkan atau bisa menebak bahwa hari ini kita belajar tentang materi apa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Larutan penyangga, Ibu. Ya, benar sekali, Erlin. Hari ini kita akan belajar tentang larutan penyangga. Nah, untuk
hari ini kita belajar tentang larutan penyangga dengan tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak dapat menjelaskan pengertian larutan penyangga, dan yang kedua dapat menjelaskan prinsip pH larutan penyangga melalui literasi dan diskusi kelompok, dan yang ketiga menjelaskan perhitungan pH larutan penyangga melalui literasi dan diskusi kelompok. Yang keempat, menganalisis sifat larutan penyangga melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah menjelaskan peranan larutan penyangga dalam makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari melalui literasi dan diskusi kelompok. Nah, apa sih menurut anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga itu? Nah, di sini Ibu punya dua gambar. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, pada gambar ini, gambar yang pertama terdapat larutan A dengan pH awalnya yaitu 3, dan gambar yang kedua yaitu larutan B dengan pH awalnya 5. Nah, jika kedua larutan A dan B ini ditambahkan masing-masing sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit air dengan jumlah yang sama. Nah, ketika kita mengukur pH kedua larutan yang sudah ditambahkan air, asam, dan juga basa dengan jumlah yang sama, maka pH pada larutan A ketika ditambahkan asam itu berubah menjadi 1. Dan ketika ditambahkan basa, pH-nya 5,5. Dan ditambahkan sedikit air, pH-nya sama dengan 3. Berbeda dengan larutan B. Ketika ditambahkan sedikit asam, basa maupun air dengan jumlah yang sama, pH-nya tetap 5. Nah, dari kedua larutan A dan larutan B ini, maka yang dapat dikatakan sebagai larutan penyangga adalah larutan B. Nah, dengan demikian dari ilustrasi kedua gambar yang Ibu jelaskan tadi, apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan kepada Ibu apa itu yang dimaksud dengan larutan penyangga? Saya Ibu. Ya, Kristo, silakan. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun terdapat penambahan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Ya, benar sekali, Kristo. Ya, yang dimaksud dengan larutan penyangga yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun terdapat penambahan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Dan larutan penyangga ini dapat dibuat dengan mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya ataupun basa lemah dengan asam konjugasinya. Selanjutnya, pada larutan penyangga juga memiliki jenis-jenisnya. Terdapat 2 jenis larutan penyangga, yaitu yang pertama, larutan penyangga asam. Nah, di sini Ibu mau tanyakan kepada anak-anak, pH dari larutan asam ada yaitu berapa? pH dari larutan penyangga asam itu kurang dari 7, Ibu. Ya, baik sekali, Erlin. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH-nya kurang dari 7. Dengan komponen penyusunnya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya pada campuran antara larutan CH3COH dengan CH3CONa dan juga campuran antara larutan H2CO3 dengan NaHCO3. Jenis larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Nah, ada juga yang tahu pH larutan penyangga basa itu berapa? Iya, untuk larutan penyangga basa itu lebih dari 7, Ibu. Ya, benar sekali, Erlin. Larutan penyangga basa yaitu larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH-nya lebih dari 7 dengan komponen penyusunnya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Di mana dengan contohnya yaitu campuran larutan antara NH3 dengan NH4Cl. Nah, larutan penyangga ini juga memiliki prinsip kerjanya, di mana prinsip kerja pada larutan penyangga asam, yaitu ketika larutan penyangga asam ditambahkan ion H+, maka
ion H+ tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Sebaliknya juga ketika larutan penyangga asam ditambahkan basa, maka ion OH- tersebut akan bereaksi dengan asam lemah. Nah, di sini Ibu memiliki contoh, yaitu campuran antara larutan CH3COH dengan larutan CH3CONa, di mana CH3CO- ini ketika ditambahkan dengan HCl yang merupakan penambahan asam, akan menghasilkan CH3COH ditambahkan dengan salmin. Nah, selanjutnya prinsip kerja dari larutan penyangga basa sama halnya dengan larutan penyangga asam tadi. Ketika larutan penyangga basa ini ditambahkan ion H+ atau asam, maka ion H+ tersebut akan bereaksi dengan basa lemah. Sebaliknya, jika larutan penyangga basa ditambahkan ion OH-, maka ion OH- tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Di sini contoh yang Ibu berikan yaitu campuran antara larutan NH3 dengan NH4Cl. Di mana NH3 jika ditambahkan dengan H+ yang merupakan penambahan asam akan menghasilkan NH4+. Larutan penyangga juga memiliki sifat-sifatnya. Di sini yang pertama yaitu pH larutan penyangga praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat, basa kuat, ataupun pengenceran. Sifat yang kedua yaitu pH larutan penyangga berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Dan sifat yang ketiga yaitu daya penyangga suatu larutan penyangga bergantung pada jumlah mol komponennya. Dan yang berikut ialah manfaat dari larutan penyangga. Jadi larutan penyangga ini memiliki 4 manfaat, yaitu yang pertama sebagai penyangga hemoglobin, yang kedua sebagai penyangga karbonat dan penyangga fosfat, dan manfaat larutan penyangga yang ketiga yaitu air ludah, dan yang keempat yaitu larutan penyangga pada obat-obatan. Nah, yang berikut di sini kita akan menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama, kita akan menghitung pH larutan penyangga asam. Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, anak-anak dapat menggunakan rumus pH asam, yaitu di mana konsentrasi H+ sama dengan tetapan asam dikali dengan HCa/Cg, di mana didapatkan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dan kemudian untuk menghitung pH larutan penyangga basa, kita juga menggunakan rumus pH basa, yaitu konsentrasi OH- didapat dari tetapan basa dikali Cb/Cg, POH sama dengan min log konsentrasi OH-, pH sama dengan 14 gram POH. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada Ibu. Ya, Kristo silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya adalah, tolong Ibu jelaskan mengenai fungsi larutan penyangga pada air liur dan fungsi larutan penyangga pada obat-obatan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Kristo sudah bertanya. Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Kristo, yaitu yang pertama, fungsi larutan penyangga pada air liur. Nah, untuk anak-anak ketahui, di dalam mulut kita kan pasti terdapat air liur. Nah, air liur yang terdapat pada mulut kita dapat mempertahankan pH sekitar 6,8. Dan air liur yang terdapat pada mulut kita juga mengandung larutan penyangga fosfat dan dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Nah, yang kedua, fungsi larutan penyangga pada obat-obatan atau pada dunia medis. Nah, pernahkah anak-anak dengar obat aspirin? Nah, obat aspirin ini berfungsi sebagai obat penghilang rasa nyeri, di mana aspirin ini juga mengandung asam asetilsalsilat. Dan beberapa obat aspirin itu ditambahkan zat untuk menetralisir
kelebihan asam di dalam perut kita seperti magnesium oksida. Ya, bagaimana Kristo sudah memahami apa yang baru saja Ibu jelaskan tentang pertanyaan yang Kristo ajukan? Sudah Ibu, sudah Ibu. Ya, baik. Nah, pada pembelajaran kita di hari ini, apakah anak-anak memahami apa yang Ibu sampaikan? Memahami Ibu. Ya, baik. Nah, karena anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sampaikan, maka Ibu meminta dari anak-anak apakah anak-anak bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Saya Ibu. Ya, Erlin, silakan. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan, yang bisa saya simpulkan di sini adalah larutan penyangga adalah larutan yang dia dapat mempertahankan pH-nya meskipun ada penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Nah, terdapat dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan juga komponen penyusunnya. Dia terdiri dari asam lema dengan basa konjugasinya, dan larutan penyangga basa dengan komponen penyusunnya terdiri dari basa lema dengan asam konjugasinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari materi yang tadi Ibu berikan. Kurang lebih Ibu bisa menambahkan untuk kami. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Erlin. Ibu sangat bangga bahwa anak-anak Ibu di hari ini bisa menerima dan menyerap pelajaran yang Ibu sampaikan dengan baik dan benar. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan yang tadi Erlin sudah sampaikan bagi kita semua. Jadi pelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu tentang larutan penyangga, di mana larutan penyangga itu dapat mempertahankan pH-nya meskipun kita tambahkan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Dan jenis-jenis dari larutan penyangga itu ada dua, yaitu yang pertama larutan penyangga asam yang terdiri dari penyusun komponennya yaitu asam lema dengan basa konjugasinya. Dan jenis yang kedua yaitu larutan penyangga basa yang terdiri dari komponen penyusunnya yaitu basa lema dengan asam konjugasinya. Dan juga terdapat manfaat larutan penyangga ada 4, yaitu larutan penyangga hemoglobin, penyangga karbonat, dan penyangga fosfat. Dan yang ketiga yaitu air liur sebagai larutan penyangga. Dan yang keempat yaitu larutan penyangga pada obat-obatan. Dan pada pelajaran kita di hari ini juga dapat mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita menghitung pH larutan asam maupun pH larutan basa dengan menggunakan rumus untuk menghitung pH larutan asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan Ca per Cg didapat pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dan juga untuk kita menghitung rumus pH basa dengan menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan tetapan basa dikali Cb per Cg dan dapat POH sama dengan min log konsentrasi H+, pH sama dengan 14 gram POH. Ya, demikian anak-anak kesimpulan pelajaran kita di hari ini. Karena anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sampaikan, maka Ibu minta anak-anak untuk menyiapkan satu lembar kertas dan juga pena untuk kita ada dalam evaluasi. Anak-anak sudah siap? Baik, Ibu. Siap, Ibu. Iya, baik anak-anak. Di sini Ibu memiliki 3 soal untuk kita evaluasi bersama. Untuk itu Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak 5 menit untuk mengerjakan ketiga soal ini. Ya, karena kita ada dalam pembelajaran daring, maka anak-anak dapat mengerjakan evaluasi ini dan dikumpulkan ke Ibu melalui WA. Ya, di sini juga Ibu memiliki tugas untuk anak-anak mengerjakannya dan kumpulkan di minggu depan, dan kita akan bahas sama-sama pada pembelajaran berikut di minggu depan. Oke, Ibu. Ya, sekian pembelajaran kita di pagi hari ini.
Terima kasih anak-anak sudah boleh menerima pembelajaran Ibu dengan baik. Selamat pagi. Shalom. Shalom Ibu.